Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Jumat pagi hari ini tanggal 30 Agustus 2024. Kita berterima kasih kepada Bapa di surga, karena Tuhan begitu baik, yang sudah menghentar kita, sudah memimpin kita, sudah menyertai, memberkati di dalam perlindungan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan dari 1 Agustus sampai sekarang 30 Agustus hari ini, besok adalah hari yang terakhir di bulan Agustus. Semua karena anugerah Tuhan. Jangan sampai kita seperti bangsa Israel yang selalu jahat. Dia tidak setia sama Tuhan. Dia tidak menyimpan firman Tuhan. Dia tidak menjadi pelaku firman. Tapi mari kita semua menjadi pelaku firman. Kata firman Tuhan, biar firman-Mu Tuhan ku simpan dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Itu saya Pastor Yakub Rahmat pagi hari ini saya menyanyikan, maka perkataan-Mu telah ku taruh dalam hatiku. Karena nanti kita baca firman Tuhan Hakim-Hakim pasal 10 ayat 1 sampai 16, satu pasal penuh kita baca. Semua bangsa Israel banyak berbuat jahat, menyakiti hati Tuhan. Oh Yesus, ampun Tuhan. Tuntun hidupku supaya aku tidak berdosa kepada Tuhan, tapi hidup kita layak berkenan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Maka perkataanmu telah haleluya ku taruh di dalam hatiku. Amin, haleluya. Supaya jangan aku berdosa padamu. Amin, haleluya. Maka perkataanmu telah haleluya ku taruh di dalam hatiku. Amin, haleluya. Supaya jangan aku berdosa pada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam Mazmur 114 ayat 11, 12, demikian firman Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya ku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Haleluya. Maka perkataanmu telah haleluya ku taruh di dalam hatiku. Amin, haleluya. Supaya jangan aku berdosa pada Tuhan Yesus. Amin. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Engkaulah punya segala-galanya, dalam tangan-Mu lah
kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Amin. Tuhan sucikan mulutku Bapa. Pagi ini kami membaca firman-Mu. Haleluya. Ampunilah semua dosa salahku. Amin. Haleluya. Aku mau setia dan taat firman-Mu. Haleluya. Aku hendak merenungkan cita-cita-Mu dan mengamati jalan-jalan-Mu. Tuhan Yesus, ampunilah semua dosa salahku. Allahku, Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku Yesus, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya pagi ini Bapa adalah pagi yang diberkati Tuhan. Kami ingin bersekutu dengan Engkau, kami ingin lebih dalam dengan Engkau, dan Ku mau cintakan firman-Mu. Kami akan baca firman-Mu, gunungkan firman-Mu, Ku simpan dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Damai sejahtera, berkat Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Jumat pagi hari ini tanggal 30 Agustus 2024. Komitmen kita biar hari demi hari kita melangkah bersama dengan Tuhan, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi, dalam hatiku ku menyimpan janji-Mu, supaya ku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku mencintrakan segala hukum yang Kau ucapkan. Amin. Kita berterima kasih semua karena anugerah Tuhan. Biar selama hidup hanya satu kali, Tuhan berikan kesempatan. Jangan hidup sembrono Bapak Ibu. Jangan lalai dalam hidup ini, tapi biar kita mau ikut firman Tuhan, sehingga kita selamat. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca, puji Tuhan, Hakim-Hakim pasal 10, berurutan terus Bapak Ibu ya. Kemarin kita baca Hakim pasal 9, satu pasal sudah selesai. Pagi ini Hakim pasal 10, besok pasal 11. Terus berurutan. Kita rajin baca Alkitab, dan kita rajin merenungkan firman Tuhan, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sesudah Abimelek, bangkitlah Tola bin Puah bin Dodo, seorang Isakar, untuk menyelamatkan orang Israel. Ia diam di Samir, di pegunungan Efraim. Jadi Tola ini dari suku Isakar, diizinkan Tuhan menjadi hakim untuk memimpin bangsa Israel. Ayat 2, dan ia memerintah sebagai hakim atas Israel 23 tahun lamanya. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di Samin. Semua selesai ya. Sudah memerintah atas Israel 23 tahun, tapi akhirnya mati. Terus berikutnya diganti dengan ayat 3. Sesudah dia bangkitlah Yair orang Gilead, yang memerintah sebagai hakim atas Israel 22 tahun lamanya. Amin. Diganti oleh Yair dari suku Gilead, saudara ya. Semua atas izin Tuhan. Berarti 22 tahun kata firman Tuhan. Terus ayat keempat, yang punya 30 anak laki-laki, yang mengendarai 30 ekor keledai jantan, dan mereka mempunyai 30 kota yang sampai sekarang disebutkan orang Haawot, Yair, tanah Gilead. Lalu matilah Yair dan dikuburkan di Kamon. Jadi semua mati, selesai saudara ya. Terus apa yang dilakukan Israel berikutnya? Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Coba nih, berbuat jahat lagi saudara. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Astoret, kepada para Allah orang Aram, para orang Sidon, para Allah orang Moab, para Allah orang Bani Amon, dan para orang Filistin. Tapi Tuhan ditinggalkan mereka, dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Firman Tuhan, orang yang meninggalkan Tuhan terkutuk saudara ya. Yeremia 17 ayat 5.
Terkutuk kepada orang hatinya menjauh dari Tuhan. Hati-hati sudah. Pantesan Israel kalau lihat ini memang pengalaman perang atas izin Tuhan, tapi jatuh bangun, ya, karena Israel selalu berbuat jahat. Dia tidak tahu diri, saudara. Perhatikan, saudara. Ayat ke-7, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Haknya Tuhan, saudara, karena mereka membuat celah beribadah kepada para dewa-dewa, tidak kepada Tuhan. Padahal cintanya Tuhan luar biasa kepada bangsa Israel. Tapi bangsa Israel tidak tahu diri. Mereka selalu membangkitkan murka Tuhan. Dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak mereka 18 tahun lamanya. Mereka memperlakukan demikian semua orang Israel yang di seberang sungai Yordan di tanah orang Amori yang di Gilead. Dan Bani Amon pun menyeberang di sungai Yordan untuk berperang melawan suku Yehuda, suku Benyamin, dan keturunan Efraim. Sehingga orang Israel sangat terdesak, saudara. Gak ada pimpinan Tuhan. Kenapa? Mereka jauh dari Tuhan, mereka berdosa kepada Tuhan. Kasihan suku Yehuda, saudara. Mereka terdesak. Akhirnya kalau terdesak ada 10. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada para lain. Salahnya sendiri, dia jauh dari Tuhan. Ya, padahal Tuhan sudah bilang jangan menyembah yang lain selain hanya kepada Tuhan, karena dia satu-satunya. Di sini kita, puji Tuhan, kita bisa belajar supaya jangan sekali-kali seperti kita tindakan seperti bangsa yang menyakiti hati Tuhan. Tapi mari kita menjadi Israel rohani yang menyenangkan hati Tuhan. Ayat 11. Tapi firman Tuhan kepada orang Israel, bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, Bani Amon, orang Filistin? Tuhan jawab, saudara. Bukankah Tuhan yang sudah menolong bangsa Israel dari orang Mesir, orang Amori, Bani Amon, orang Filistin? Semua ditolong sama Tuhan. Orang Sidon, suku Amalek, dan suku Maon yang menindas kamu ketika kamu berseru kepadaku. Tapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Sebetulnya kau tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Wah, sungguh saya nangis saya baca ini, saudara. Karena bangsa menyakiti hati Tuhan. Bagaimana perasaan Tuhan, saudara. Jadi kita harus paham, saudara. Kata firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 30. Jangan kita mendukakan Roh Kudus. Karena kita sudah ditebus. Kita sudah dibeli dengan harga tunai, saudara. Maka kita harus tahu diri. Maka penting kita baca Alkitab. Supaya dengan baca Alkitab terus kita merenungkan. Supaya kita jangan salah langkah. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kedatangan Tuhan sudah dekat, saudara. Ya, berarti sudah menjelang hari penyelamatan. Mari kita mau sungguh-sungguh. Kita mau cinta Yesus sekali, ikut Yesus. Tetap selama-lamanya ikut Yesus. Sepanjang Tuhan Yesus juru selamat kita. Maka jangan sampai kita mau jauh dari Tuhan, tapi mau semakin kita dekat dengan Tuhan. Sebab ya Tuhan, kalau kita jauhi, hancur kita, saudara. Ya, Yohanes 15 ayat 5. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pergi sajalah berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih. Biarlah mereka lah yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. Ini Tuhan ngomong pada saya. Udah cari. Harap doa sama para dewa. Apa bisa tolong dia? Coba saudara ditantang sama Tuhan. Tidak bisa, saudara. Dewa-dewa semua buatan manusia tuh. Bodohnya mereka tuh. Kata Israel kepada Tuhan 15. Kami telah berbuat dosa. Lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang minta ampun sama Tuhan. Mari kita mau kembali sama bertobat. Kita mau kembali sama Tuhan. Kita ampun dan jauh dari segala kejahatan. Kita bertobat, metanoia. Ayat 16. Dan mereka menjauhkan para Allah asing dari tengah-tengah mereka. Lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Mereka itulah Tuhan, saudara. Sifat Tuhan itu tidak tegaan, saudara. Asal kembali kepada Tuhan, dia begitu baik. Maka Tuhan berfirman dalam 1 Yohanes 1:9. Kalau kita mau kembali sama Tuhan, dia akan ampuni kita. Asal kita minta ampun sama Tuhan. Seperti saya mau baca 1 Yohanes 1:9. 1 Yohanes 1:9. Jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil, sehingga akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itulah Allah yang penuh dengan cinta kasih. Mari melalui firman Tuhan pada pagi hari, kita mau selalu dekat dengan Yesus. Jangan pernah nyakiti hati Tuhan seperti bangsa Israel. Ayat 18. Maka para pemimpin bangsa di Gilead berkata seorang kepada yang lain,
Siapakah orang yang berani memulai peperangan melawan Bani Ammon itu? Dia yang harus menjadi kepala atas seluruh penduduk Gilead. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Hakim pasal 10 ayat 1 sampai 18. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua Bapak Ibu diberkati Tuhan. Di sini kita bisa belajar. Yang pertama, mari jangan jauh dari Tuhan. Jangan jahati Tuhan. Jangan. Tapi kita mau kembali sama Tuhan. Kita bertobat datang kepada Tuhan. Pengharapan kita hanya kepada Yesus. Sebab hanya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Karena Tuhan begitu baik. Tuhan tidak tegaan. Saudara lihat ini. Ternyata Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya. Melihat kesukaran mereka. Tuhan lihat segala kesukaran masalah yang kita hadapi. Tapi berharaplah kepada Tuhan. Cinta kepada Yesus. Sebab hanya Yesus satu-satunya Juru Selamat kita. Tuhan memberkati kita semua. Maka berkat-Mu telah, amin, haleluya, ku taruh di dalam hatiku, amin, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Mari kita mau berjaga dan berdoa. Jangan jauh dari Tuhan. Jangan pernah berbuat jahat, berdosa kepada Tuhan. Tapi kita menyenangkan hati Tuhan. Biar hari-hari kita dituntun dipimpin Roh Kudus, supaya kita senantiasa bertindak sesuai dengan maunya Tuhan, selaras dengan kehendak Tuhan, sehingga hidup kita diberkati sama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.